Study Bell, belajar daring lewat YouTube. Belajar menyenangkan mengenai rangkuman materi, pembahasan materi, kumpulan soal, informasi pendidikan. Bab 5. Sosialisasi dan pembentukan kepribadian. A. Sosialisasi. 1. Pengertian sosialisasi. Secara sederhana, sosialisasi dapat disamakan dengan bergaul. Dalam pergaulan tersebut dipelajari berbagai nilai, norma, dan pola-pola perilaku individu ataupun kelompok. Lambat laun, nilai dan norma yang ada dapat diserap menjadi bagian dari kepribadian individu serta kelompok. Menurut Charlotte Bachler, sosialisasi adalah proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri terhadap bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya, agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya. Menurut Kuncharaningrat, sosialisasi adalah seluruh proses di mana seorang individu sejak masa kanak-kanak sampai dewasa berkembang, berhubungan, mengenal, dan menyesuaikan diri dengan individu-individu lain yang hidup dalam masyarakat sekitarnya. Menurut Irvin Ehlschel, sosialisasi adalah segenap proses yang menuntut individu mengembangkan potensi tingkah laku aktualnya, yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi kebiasaan serta sesuai dengan standar dari kelompoknya. Menurut Peter L. Berger, sosialisasi adalah proses di mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. 2. Tujuan sosialisasi: memberi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan seseorang untuk melangsungkan kehidupannya kelak di tengah-tengah masyarakat di mana dia akan menjadi salah satu anggotanya. B. Mengembangkan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien, serta mengembangkan kemampuannya untuk membaca, menulis, dan bercerita. Dengan melakukan komunikasi, berbagai informasi mengenai masyarakat akan diperoleh untuk kelangsungan hidup seseorang sebagai anggota masyarakat. Lalu mengembangkan kemampuan seseorang mengendalikan fungsi-fungsi organik melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat. Artinya, dengan sosialisasi, seseorang akan dapat memahami hal-hal yang baik dan dianjurkan dalam masyarakat untuk dilakukan. Yang terakhir, menanamkan kepada seseorang nilai-nilai dan kepercayaan pokok yang ada pada masyarakat. 3. Tahapan-tahapan sosialisasi. Yang pertama, tahap persiapan atau preparatory stage. Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya. Lalu yang kedua, tahap meniru atau play stage. Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Lalu ada tahap penerimaan norma kolektif atau generalizing stage. Pada tahap ini, seseorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat. 4. Faktor-faktor yang memengaruhi sosialisasi. A. Faktor intrinsik. Sejak lahir, manusia sesungguhnya telah memiliki pembawaan-pembawaan yang berupa bakat, ciri-ciri fisik, dan kemampuan-kemampuan khusus warisan orang tuanya. Hal itu disebut sebagai faktor intrinsik, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang melakukan sosialisasi. Faktor ekstrinsik. Sejak manusia dilahirkan, dia telah mendapat pengaruh dari lingkungan di sekitarnya.
yang disebut sebagai faktor ekstrinsik. 5. Pola sosialisasi. Sosialisasi represif merupakan sosialisasi yang lebih menekankan penggunaan hukuman, terutama hukuman fisik terhadap kesalahan yang dilakukan anak. Yang kedua, sosialisasi partisipatif. Pola ini lebih menekankan pada interaksi anak yang menjadi pusat sosialisasi. 6. Media atau agen sosialisasi. Yang pertama, ada keluarga. Dalam keadaan normal, lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah keluarga. Lalu ada teman sepermainan atau kelompok sebaya. Media sosialisasi berikutnya adalah teman sepermainan. Proses sosialisasi ini berbeda dengan proses sosialisasi dalam keluarga. Seorang anak belajar berinteraksi dengan orang-orang yang sebaya dengan dirinya. Lalu ada sekolah. Sekolah dengan lembaga yang melaksanakan sistem pendidikan formal merupakan agen sosialisasi yang kita bahas selanjutnya. Di sekolah, seorang anak akan belajar mengenai hal-hal baru yang tidak ia dapatkan di lingkungan keluarga maupun teman sepermainannya. Lalu, lingkungan kerja. Di lingkungan kerja, seseorang akan berinteraksi dengan teman sekerja, pimpinan, dan relasi bisnis. 7. Bentuk sosialisasi. A. Sosialisasi primer. Menurut Peter L. Berger dan Lekman, sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat atau keluarga. Pada sosialisasi ini, anak mulai mengenal anggota keluarga yang lain dan lingkungan keluarganya. Secara bertahap, dia mulai mampu membedakan dirinya dengan anggota keluarga yang lain dan orang-orang di sekitar keluarganya. B. Sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder merupakan proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. 8. Tipe sosialisasi. A. Tipe formal. Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara. B. Tipe informal. Sosialisasi tipe ini terdapat di dalam masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antar teman, sahabat, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. B. Pembentukan kepribadian. Secara umum, yang dimaksud kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang yang membedakan dengan orang lain. Dua, unsur-unsur dalam kepribadian. A. Pengetahuan. Pengetahuan seseorang bersumber dari pola pikir yang rasional, yang berisi fantasi, pemahaman, dan pengalaman mengenai bermacam-macam hal yang diperolehnya dari lingkungan yang ada di sekitarnya. B. Perasaan. Perasaan merupakan suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang menghasilkan penilaian positif atau negatif terhadap sesuatu atau peristiwa tertentu. C. Dorongan naluri. Dorongan naluri merupakan kemauan yang sudah menjadi naluri setiap manusia. Hal itu dimaksudkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia, baik yang bersifat rohaniah maupun jasmaniah. 3. Faktor-faktor yang membentuk kepribadian. A. Warisan biologis atau heredity.
Warisan biologis memengaruhi kehidupan manusia, dan setiap manusia mempunyai warisan biologis yang unik, berbeda dari orang lain. Artinya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempunyai karakteristik fisik yang sama persis dengan orang lain, bahkan anak kembar sekalipun. B. Warisan lingkungan alam, natural environment. Perbedaan iklim, topografi, dan sumber daya alam menyebabkan manusia harus menyesuaikan diri terhadap alam. C. Warisan sosial atau social heritage. Atau kebudayaan. Kita tahu bahwa antara manusia, alam, dan kebudayaan mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi. Manusia berusaha untuk mengubah alam agar sesuai dengan kebudayaannya guna memenuhi kebutuhan hidup. D. Pengalaman kelompok manusia atau group experience. Kehidupan manusia dipengaruhi oleh kelompoknya. Kelompok manusia, sadar atau tidak, telah mempengaruhi anggota-anggotanya, dan para anggotanya menyesuaikan diri terhadap kelompoknya. 4. Teori-teori perkembangan kepribadian. Teori tabula rasa, teori cermin diri, teori diri antisosial, teori Ralph dan Canton, dan yang terakhir, teori subkultural Surjono Sukanto. Oke semuanya, untuk materi di video kali ini cukup sekian, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan updatean terbaru tentang video pembelajaran, rangkuman materi, dan informasi pendidikan yang kita sajikan di YouTube Study Bell. Karena like, komen, dan subscribe dari kalian akan mendukung channel ini semakin berkembang, dan saya akan semangat lagi membuat video-video mengenai pendidikan.